Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil fadlul syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan Bapak Guru rahimakumullah, terima kasih sebesar-besarnya. Yang pertama-tama ini atas nama keluarga semuanya. Biasanya saya dapat kabar ibu bapak itu akan silaturahmi pada Allahyarham halal bihalal silaturahmi lebaran. Biasanya kami masih di Lampung ya. Jadi beberapa tahun itu jarang ikut hadir karena sedang mudik. Hanya dapat beritanya saja ibu dan bapak ada silaturahmi halal bihalal. Dan terima kasih sebesar-besarnya karena telah tetap menjaga tradisi itu, tetap menghidupkannya, tetap sambung silaturahmi, selesai lebaran, selesai sebagian mudik, ibu dan bapak kumpul kembali di rumah Allahyarham ini. Makasih pada Teh Ami yang sudah menyediakan makanan-makanan yang nikmat, yang lezat, juga Bu Novi dengan salad puding yang manis, yang semua itu berpadu padan dengan doa dari ibu dan bapak, berisi Pak Gardi, sholawatan, Pak Asar, juga sambutan dari Pak Dede. Yang seperti ini menariknya ya, yang seperti setelah semua kenikmatan makanan yang kita rasakan kembali memberikan pil rasa pahit yang sangat kita perlukan ya. Jadi terima kasih sebesar-besarnya untuk ibu dan bapak semua. Alhamdulillah seminggu terakhir ini katanya kalau di Madura sekarang lebaran ketupat ya mas ya, lebih ramai dari lebarannya gitu ya, ada lebaran ketupat di Madura. Kalau di kita tidak ada ya kita datangi saja rumah orang. Ada lebaran seminggu apa 10 hari mas berarti ya hari ini ya mas lebaran ketupat. Oh memang kalau di sini masih ke sana, karena kalau tidak ke sana masih di sini tidak pulang itu. Masih masuk dalam seminggu terakhir ini silaturahmi baik yang kami kunjungi maupun yang datang ke rumah itu ada 2 tema besar yang dibicarakan oleh para tamu dan kami itu. Bukan kau bisa menduga, saya kira kalau saya adakan kuis teka-teki tebak-tebakannya pasti bisa menduga kira-kira apa saja. Satu, iya betul, tentang Iran. Itu yang mengemuka sampai ada yang datang dan tanya bagaimana ini Iran. Saya bilang rumuskan dulu pertanyaannya. Bagaimana apa? Bagaimana Iran? Ya apa? Bagaimana Iran? Ada, Iran masih ada. Karena kehidupan masih berjalan seperti biasa. Nah, jadi kebingungan mau merumuskan pertanyaan itu gimana? Bagaimana ke depannya atau apa gitu. Yang dibicarakan tentang Iran. Sampai ada keponakan kemarin yang bilang, ini kayaknya tugas komunitas semakin ringan. Apa hubungannya? Saya bilang, perang Iran dengan tugas saya. Itu yang disampaikan oleh tamu-tamu yang hadir. Tema silaturahmi tahun ini adalah tentang Iran. Itu yang pertama. Yang kedua kira-kira tentang apa? Yang kedua ada 2 tema besar, satu Iran, satu lagi MBG. Betul. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi dari pembicaraan Iran kemudian masuk kepada sikap pemerintahan kita, dan sikap pemerintahan kita nanti masuk ujung-ujungnya itu ke MBG. Katanya mau ada kemungkinan karena kan ada kemungkinan misalnya Filipina sudah mulai terdampak oleh pembatasan BBM.
Indonesia juga ada kemungkinan juga kalau situasi seperti ini. Katanya saya tanya Pak Rizky kemarin, katanya 4 hari offline, sehari online, itu masih rencana ya, dicabut ya, udah dicabut karena ada kelonggaran. Tapi kalau situasi tiba-tiba memburuk nanti aktif lagi, karena sempat jadi pembicaraan katanya sekolah online tapi MBG ngambil ke sekolah itu iya, jadilah tema pembicaraan. Saya tidak membahas pro dan kontranya, hanya mengisahkan itulah yang dibicarakan oleh tamu-tamu yang datang. Yang pertama Dira, yang kedua MBG gitu datangnya. Alhamdulillah. Dan baru di forum sekarang ini ada sesuatu yang berbeda, dua-duanya tidak dibicarakan. Di forum halal bihalal sama Plus Matahari tidak ada bicara Iran, tidak ada ya. MBG juga tidak ada gitu. Luar biasa. Jadi tidak politik luar negeri, tidak juga politik dalam negeri. Orang sering salah mengira tentang SMA Plus Matahari gitu. Dan tidak ada pembicaraan. Ibu apa jadi saksi, tidak ada apa ya, tidak ada Iran dibicarakan, tidak ada MBG juga dibicarakan. Yang ada alhamdulillah Ibu dan Bapak sambung silaturahmi dengan almarhumin kita semua. Tapi ini saya ingin ini aja mengambil kesempatan karena jadi mohon izin kalau pada akhirnya harus menceritakan tentang kondisi Iran sekarang ini. Jadi saya bilang paling tidak kita bisa melihat itu ada dua sisi yang terang benderang terlihat. Apa itu? Iran misalnya tidak ragu, tidak malu juga untuk menyampaikan berapa jumlah korban, siapa yang syahid, siapa yang gugur, siapa yang kena, atau pimpinannya tertinggi sudah kena. Jadi mau apa lagi? Misalnya korban-korban itu diperlihatkan, kerusakan juga diperlihatkan, tidak ada perasaan menutup-nutupi, padahal kondisi perang. Sementara pihak lawan, misalnya dari sisi Israel, ya disensor pemberitaan yang keluar, kalaupun ada yang terbunuh itu ya beritanya kalau bisa ditutupi. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Yang satu menyongsong kematian, yang lainnya lari daripada kematian. Ini dua hal yang berbeda saya kira. Dan hampir misalnya betul lah, orang sering mengatakan kalau ada berita yang keluar dari Iran itu karena mereka punya akses internet khusus. Memang betul. Jadi secara umum internet tidak bisa diakses karena satu dan lain hal. Dan sudah mulai sekarang ini juga ada banyak pembicaraan tentang melepaskan diri dari ketergantungan pada alat-alat teknologi yang kurang aman untuk kita. Misalnya setelah penandatanganan ART itu oleh Bapak Presiden, ada klausul penyerahan data kita kepada Amerika ya. Memang masuk kok di klausulnya, mau bagaimana? Sudah ditandatangani, data Ibu dan Bapak itu terbuka lebar untuk dimanfaatkan oleh Amerika ya. Dan ajaibnya kita semua tenang-tenang aja gitu ya, oke saja. Itu luar biasanya masyarakat kita, alhamdulillah. Ajakan ke politik kan, anak tadi sebelumnya ya kematian. Misalnya sekarang melalui alat-alat teknologi yang kita miliki, ada kebergantungan, ada ya pelacakan. Katanya tidak harus, misalnya saya tidak aktif bersosmed atau apapun, bahkan mungkin saya tidak pegang HP, tapi Ibu dan Bapak yang pegang HP itu bisa menjadi cermin untuk mengetahui tentang saya. Boleh jadi saya tidak pegang, tapi melalui status-status Ibu Bapak, melalui foto-foto, melalui komen-komen, itu bisa dipelajari oleh AI ya, oleh mesin learning-nya, melalui orang-orang yang berada di sekitaran yang bersangkutan. Orang misalnya mengatakan
ini ada pengkhianatan, namanya juga perang. Pengkhianatan itu selalu memungkinkan. Tapi juga ada kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak perlu pakai mata-mata lagi kalau kita secara sukarela menyerahkan data-data kita. Ya. Tidak perlu mata-mata kalau sudah ada yang serahkan data-data. Misalnya ini saya direkam Pak Iksan, direkam Pak Rizky. Ini kan data-data yang sekaligus jadi betul. Apalagi langsung lahir gitu ya. Karena itu kita sendiri yang menjelaskan. Kemudian bisa lebih hati-hati. Misalnya ke depan teman tidak ada gimana-gimana, tapi ya dalam bahasa Pak Dan Ivanto, sahabatnya Stadin, staf ahli Kemenkom Digi, kita ini betul-betul telanjang kata beliau itu ya. Jadi liquidity betul lah apa adanya kita itu. Nah, di momen-momen seperti inilah kita belajar sebetulnya dengan peristiwa yang terjadi pada orang-orang Iran, khususnya mereka insya Allah yang kita tangkap secara lahiriah, orang-orang yang tidak takut kematian ya. Sejak peristiwa tanggal 28 itu tiap hari sebetulnya turun ke jalan orang-orang Iran itu menyampaikan dukungan. Malah pada waktu hari Jumat ketika mereka demo tentang Al-Quds itu pesawat-pesawat musuh masih ngebom juga, tetap saja mereka lanjut di jalan tanpa panik, tanpa bubar, tanpa takut. Bagian itunya mirip-mirip orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ada TKP polisi bukan menjauh, tapi malah ya misalnya ada apa gitu, dimana bukan menjauh, malah ditonton. Nah, sudah ada kemiripan kita di situ, alhamdulillah ya, tidak. Nah, mengapa mereka tidak takut mati? Menurut saya karena mereka yakin silaturahmi dengan almarhumin itu, yakin, bukan lagi sekian persen. Saya tadi yakin kalau kita selalu terhubung dengan almarhumin itu. Jadi seperti pimpinan tertinggi Iran yang syahid itu, beliau sudah tinggalkan oleh banyak sahabat beliau yang ya kalau dalam media yang disebarkan oleh Israel tulisannya eliminated gitu. Jadi ada foto-foto beliau dengan Sayyid Qasim Sulaimani, dengan Sayyid Hasan Nasrullah, dengan Ismail Haniyah, dengan Yahya Sinwar, itu semuanya eliminated ya. Dan terakhir ketika saya ditanya nih, ini sudah mau terakhir lagi. Ya, maksud saya beliau sangat yakin bahwa para syuhada itu hidup dan mereka menunggu kurang lebih lah. Jadi ketika datang saat itu memang bukan untuk lari, bukan untuk menyelamatkan diri, memang ditunggu kan, memang dinanti seperti Imam Ali alaihissalam menanti perjumpaan itu 30 tahun lamanya datang juga saat itu. Jadi bukan dihindari, bukan lari, tapi dinanti ya. Karena keyakinan akan arwah atau ruh tulus suci yang akan menyambut di alam keabadian itu ya. Nah, semua kita juga tahu kok tidak ada di antara kita yang berusia panjang atau hidup selamanya. Satu saat kita pasti akan pergi. Bapak pernah cerita orang yang panjang usia itu adalah orang-orang terdekatnya itu satu demi satu sudah kembali ya. Tadinya itu saya ingin mengajak kepada Bapak di SMA untuk menyebut nama guru-guru kita yang telah kembali, sahabat-sahabat kita yang terbaru, Mama, sebelumnya Bang sebelumnya Bung Den, nah, terus siapa lagi kan banyak lagi Pak Sakos, Pak Asbur, Pak Sarif, Pak Yanto, Pak Dade, oleh ini yang Memvel ya, Mas Pur, Biar, Masya Allah ya, makin lama makin banyak ini daftar ya, dan kita ya suatu saat akan terjadi pada kita semua juga ya.
ya nama kita masuk di grup-grup WA teman-teman kita gitu. Ya, suatu saat akan datang juga ketika ya, tiba berita. Makanya supaya tidak masuk grup WA, sekarang jangan pakai pakai WeChat aja, pakai Telegram aja. Katanya rada tidak terhubung dengan Google dan Meta katanya ya. Saya baru baca terakhir, memang kalau ini agak menyimpang, tapi seorang ibu di Amerika berhasil menangkan gugatan 6 miliar dolar terhadap Facebook, Google, Meta karena dianggap dan YouTube karena dianggap tidak terbukti di pengadilan kalau YouTube nanti silakan di Google itu membawa dampak adiksi pada anaknya dan dia menggugat dengan rujukan dokter-dokter psikiater kalau anaknya itu kena adiksi itu karena sosial media dan itu berhasil digugat 6 miliar dolar ya, bahkan sampai disebut katanya ini kayak babak baru di era sosial media di Amerika karena ternyata bisa digugat gitu jadi adiksi. Baik, nah mengapa mereka tidak takut kematian? Karena yakin dan kerinduan yang kuat terhadap yang menunggu di alam sana. Yakin kok kita semua tidak ada yang abadi, dalam artian kita semua suatu saat akan pergi. Maka seperti Pak Dede sampaikan, ya itulah kerinduan yang kata Pak Rizky abadi, gitu ya, rindu yang dijaga, rindu yang dipelihara dalam bahasa Imam Ali alaihissalam terkadang saya dapat di masa alaihi kata Rasulullah SAW, amma huzni fasarmad walaili famusahad, ya Rasulullah, adapun kesedihanku ia berkepanjangan, ia berkatakan. Jadi terus menerus itu melihara kerinduan. Sarmad itu kalau dalam bahasa 11-12 lah dengan abadi sebetulnya. Nah, dalam doa kumel juga. Jadi kesedihanku itu abadi dan malam-malamku itu malam-malam yang terjaga. Maksudnya tidak bisa tidur karena kepikiran. Saya selalu membayangkan pada waktu hari-hari ketika ditinggalkan mama dan bapak, saya nggak bisa tidur di kamar itu sendirian. Istri masih dirawat, Ali juga, COVID juga, nggak bisa dekat juga. Terus kalau ada teman-teman takziah, saya ke SMA menerima. Saya kata teman-teman itu, Ustaz masih baru keluar rumah sakit, istirahat aja. Saya bilang justru itu, kalau ke rumah sendirian tidak bisa istirahat. Mendingan di sini ngobrol, jadi kabang berangkun, teralihkan. Kalau saya di kamar sendirian, itu saya bayangkan yang dimaksudkan dengan pengusahaan. Malam-malamku terjaga, kita jadi tidak bisa tidur. Terima kasih sekali lagi atas seluruh kebaikan ibu dan bapak, khususnya pada ayah kedua orang tua, pada sekolah-sekolah yang beliau dirikan. Atas nama beliau juga mohon dimaafkan segala kekurangan kekhidmatan pada ibu dan bapak semua. Sebagai yang terakhir, nah yang terakhir mah kita ya mohon dimaafkan begitu banyak berkhidmat. Mungkin Widi beliau berbagi buku yang terbaru ya, Kunuzul Hikmah. Ya, beli mana mungkin untuk ibu dan bapak semuanya insyaallah. Atau mohon sekali ini saudara ngaji atau mohon kepala Pak Guru Ibu Bapak sadayana. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ajil wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladhdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum